Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Wawan Sumantri. Ya, hari ini saya ingin bikinkan video terbaru lagi buat kalian semua, khusus ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang mempunyai anak, karena di video ini saya eksklusif membahas tips cara merawat gigi anak sejak dini. Kenapa saya tertarik sekali membahas topik itu? Karena di hari ini banyak sekali pasien anak. Dan diantaranya ada seorang ibu membawa bayi umur 1 tahun. Loh, kok bayi? Iya, karena pada saat datang, ibunya itu merasa panik. Gigi bayinya sudah mulai grepes di bagian depan. Ya, gigi bayi berarti gigi bayi baru tumbuh. Nah, terus saya perhatikan, Bu, kok ini bisa terjadi seperti ini? Iya dok, waktu itu pernah anak saya campak. Jadi saya tidak memperhatikan, tapi kondisi gigi yang lain itu bagus. Walaupun ada beberapa yang belum tumbuh gigi bayinya. Gigi bayi ya, bukan gigi anak. Tapi ibu sepanik itu. Terus saya gali, kenapa bisa seperti itu kepanikannya? Ternyata Dede bayi itu anak kedua dari ibu tersebut. Nah, anak pertamanya udah grepes hitam semua. Boleh disebut rampan karies. Ada yang seperti itu anaknya. Giginya hitam semua bagian atas dan bawah. Nah, si ibu itu tidak mau terulang kembali. Nah, merasa kecolongan, saya sudah merawat gigi anak saya, tapi kok masih ada karies, dok? Itu saya harus bagaimana? Dan gigi anak saya harus diapakan. Dan mulai sekarang, stop untuk menyalahkan makanan manis seperti permen, es krim, ataupun ciki, susu, dan sebagainya. Karena di video ini saya jelaskan kerusakan gigi anak bukan karena itu semua. Setiap anak nangis, setiap anak rewel, kita berikan es krim, kita berikan permen, kita berikan ciki atau makanan kesukaan apapun supaya si anak berhenti menangis. Ternyata giginya pada grepes. Apa yang salah? Di mana kesalahannya? Di video ini akan saya bahas tips untuk menangani kasus gigi tersebut. Oke, jangan kemana-mana. Ada yang mau lewat berikut ini. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ada ibu-ibu datang dengan membawa anak bayinya. Anak bayi itu umur 1 tahun 5 bulan 24 hari. Laki-laki ya. Nah, inisial HDY. Terus, dalam pemeriksaannya sudah tertulis dengan keluhan giginya berlubang. Terus, dari hasil anamnesanya dengan keluhan giginya berlubang bagian depan atas gigi bayi ya, gigi bayi. Nah, berat badan 10 kilo, tekanan darah 90/70 mmHg. Terus nadinya 80 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, pernapasannya 20 kali per menit, dan SpO2-nya 99%. Dalam pemeriksaan fisiknya, saya periksa, ternyata ada kavitas di bagian mesial distal dengan kedalaman enamel. Nah, ya di sini ya, di bagian celah-celah gigi bayi. Terus palpasi perkusi semuanya negatif ya pastinya. Kalau kloretil merasakan linu. Nah, terus dengan diagnosa gigi 61 pulpitis reversible. Tata laksananya memang saya langsung tambal permanen karena tidak ada keluhan-keluhan atau pemeriksaan yang menunjukkan adanya pembengkakan. Pure ibu-ibu tersebut hanya worry dengan keadaan gigi tersebut. Gigi anak keduanya kok sudah ada muncul karies. Karena anak pertamanya sudah hitam-hitam semua, maksud ibu itu gigi yang anak keduanya ini tidak mau sama dengan gigi anak pertamanya. Nah, padahal ibu itu sudah menjaganya, sudah sering sikat gigi,
sudah sering bantu sikat gigi anak tersebut, si bayi tersebut disikat gigiin, tapi kok masih juga ada karies. Nah, makanya datang ke dokter gigi. Terus setelah itu saya gali lagi apakah penyebabnya, barangkali ada yang kelupaan, dan ternyata si ibu itu pernah ada satu saat sekitar 1 minggu, kurang lebihnya seperti itu, anak tersebut mengalami demam sampai keluar campak. Nah, di saat demam tersebutlah gigi si bayi tersebut tidak terpegang atau terlupakan. Nah, terlupakan untuk sering dibersihkan. Biasanya dibersihkan. Nah, saya tanya, Bu, kenapa lupa? Sebenarnya nggak lupa, Dok. Nggak mungkin saya lupa. Betul, Bu. Terus kenapa nggak dilakukan? Tapi saya ragu untuk membersihkannya karena anaknya itu suka rewel pada saat demam tinggi dan keluar campak. Oke, baik Bu. Nah, sekarang sebagai tanda yang perhatian saya kepada anak bayi saya yang kedua ini, saya bawa ke dokter gigi untuk ditindak langsung, Dok. Seperti itu. Baik, Bu. Nah, di situ saya sangat berterima kasih banyak ke ibu tersebut. Kenapa? Karena ibu tersebut sayang anak dengan memperhatikan gigi anaknya. Tidak mau kejadian kedua kali di anak yang kedua. Nah, secara anak pertamanya rampan karies atau giginya hitam-hitam. Nah, di situ saya apresiasi, mantap Bu, bagus untuk melakukan tindakan seperti ini. Oke, nanti saya tambal, saya kerjakan, dan akhirnya saya tangani pasien bayi tersebut. Terus setelah ditambal, ibunya cek dan ada kunjungan berikut laginya untuk kontrol tambalan tersebut apakah lepas atau tidak. Nah, di sini pentingnya merawat gigi anak itu sangat prioritas. Kenapa? Karena gigi anak tersebutlah awal mula start untuk menjadikan kelak di usia dewasanya jadi rapi, bersih, sehat, dan si anak tersebut tercipta untuk terus merawat giginya apabila sudah terbiasa dari bayi diperhatikan, disikat gigikan, diajarkan sikat gigi, diberikan pengertian bahwasannya pendekatan kepada dokter gigi dibutuhkan di usia-usia masa pertumbuhan. Karena di masa pertumbuhan itulah akan terjadi pergantian gigi dari gigi susu menjadi gigi dewasa. Nah, makanya itu diperhatikan. Terus selanjutnya, ada banyak manfaat dari merawat gigi anak sejak dini. Semakin cepat anak-anak mulai pemeriksaan giginya, semakin besar pula keuntungan yang akan didapat sepanjang hidup mereka. Nah, beberapa di antaranya adalah, yang pertama, anak lebih tenang saat ke dokter gigi. Memulai kunjungan lebih awal ke dokter gigi akan meningkatkan kemungkinan anak melihat praktek dokter gigi sebagai bagian rutinitas dari kehidupan mereka. Hal ini tentu akan membantu mereka dengan pengalamannya agar tetap tenang saat memeriksakan giginya ke dokter gigi. Makanya itu sangat penting sekali mengajarkan atau mengenalkan anak ke dokter gigi. Selain kita di rumah mungkin watching YouTube, kita lihat tentang dentis atau tentang pemeriksaan-pemeriksaan gigi yang kartun, itu harus disisipkan di bagian-bagian acara-acara kesenangannya. Terus yang selanjutnya, tidak selalu harus menakut-nakutkan si anak kepada dokter. Misalkan gini, nih awas loh nanti disuntik, awas loh. Nah, jangan deket-deket atau jangan kesana-sana, nanti dicabut loh. Nah, gak boleh seperti itu. Karena mindset itulah yang akan tercipta di pemikiran si anak tersebut, yang akhirnya nanti jadi takut jika dokter gigi, di saat dokter gigi itu akan menolong jika ada masalah pada gigi dan mulutnya. Berikan pengertian-pengertian sehingga
si anak itu mengerti bahwasanya dokter gigi itu membantu untuk kesembuhan segala apa yang dirasakan dalam perjalanan hidupnya. Pastinya masa-masa pertumbuhan akan mengalami pergantian gigi tersebut yang nantinya dibantu oleh dokter gigi. Nah, itu diantaranya. Terus mengedukasi orang tua. Orang tua bisa tahu lebih banyak tentang cara menyikat gigi yang benar, rekomendasikan perawatan gigi dan mulut, serta dapat berdiskusi langsung dengan dokter gigi mengenai kebutuhan diet serta fluoride untuk anak tersebut. Jadi ada bagian-bagian yang khusus seperti gigi anak yang tidak ada kariesnya, free karies, akan dilakukan treatment tertentu agar lapisan enamelnya tidak mudah untuk menempel dari bakteri yang menyebabkan karies tersebut. Nah, gigi yang sudah rapi saja, gigi yang tanpa karies saja di masa anak-anak tersebut masih harus ditanganin. Apalagi gigi yang sudah berlubang pada anak, maka penanganan khusus yang akan dilakukan oleh dokter gigi. Mengatasi masalah gigi yang sedini mungkin. Kerusakan gigi seperti gigi berlubang adalah penyakit kronis yang paling umum dialami oleh anak-anak. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, adanya gigi berlubang atau masalah lainnya dapat diatasi sedini mungkin, seperti itu. Mencegah kerusakan gigi selain merawat gigi yang membusuk, anak juga mungkin memerlukan tindakan pencegahan seperti pemberian sealant, atau aplikasi fluoride tambahan. Sealant itu pada ceruk yang dalam. Nah, akibat dari anatomis gigi tersebut. Nah, anatomis gigi tersebut kita nggak tahu ya, ceruk-ceruk ini dalam atau tidak. Kalau misalkan ceruknya terlalu dalam, nanti bisa mengakibatkan ada sisa makanan nempel di sini yang akhirnya jadi karies. Maka dari itu penting dokter gigi memberikan fluoride, lapisan-lapisan sealant untuk menutupin ceruk-ceruk gigi ini yang cukup dalam supaya rata dan tertutup dengan lapisan sealant tersebut. Nah, untuk mencegah kerusakan gigi yang lebih lanjut ya, seperti itu. Terus hal ini penting terutama jika mereka berisiko lebih tinggi terhadap kerusakan gigi. Nah, misalkan giginya sebelah tetangganya tersebut ada berlubang, maka segerakan gigi yang lainnya yang belum berlubang itu harus dipertahankan dengan sealant tersebut. Nah, pemeriksaan yang dilakukan sejak dini membantu melindungi gigi dan mencegah kerusakan gigi pada anak. Hal ini harus diperhatikan oleh orang tua karena masalah gigi dan mulut bisa sangat mengganggu. Pasalnya, jika anak terkena masalah gigi, nafsu makannya bisa berkurang hingga sulit berkonsentrasi. Ya, yang seperti halnya anak itu suka rewel, suka nangis, dan nggak bisa tuh kalau misalkan bayi itu langsung ngomong gitu kan, saya sakit gigi, nggak bisa. Yang orang tua tahu ketika bayi itu nangis, ya kayak bingung kita harus bagaimana. Kalau bayi itu nangis nggak berhenti-berhenti, ada kemungkinan daya tahan tubuhnya jadi berubah, mungkin jadi panas gitu kan, jadi makin bingung lagi. Ternyata itu semua dari masalah gigi. Itu pentingnya merawat masalah gigi anak sejak dini seperti itu. Dan sekarang sampai kepada tipsnya. Tips merawat gigi anak sejak dini. Yang pertama, bersihkan gigi anak sejak bayi sesering mungkin dari ASI atau sufor. Sehabis mengkonsumsi ASI atau mengkonsumsi sufor dan makanan-makanan tambahan apabila itu diberikan, kita langsung bersihkan bagian gigi-giginya. Mungkin dengan cara tangan kita bersih, bisa dengan tanpa kasa atau tanpa kapas bisa dengan pakai kapas, sangat bisa dengan pakai kasa juga bisa. Yang pastinya kita harus mengerti apakah itu kasar atau tidak dan mampu untuk membersihkan dari gusi yang belum tumbuh giginya tersebut. Nah, dengan lembut dibersihkan dengan bahan-bahan yang lembut,
terus kasar atau lap lembut dari ujung gusi ke gusi berikutnya apabila yang belum tumbuh gigi. Nah, terus yang kedua, mengajarkan kebiasaan menyikat gigi dengan cara yang benar, ya, yang benar, yang tepat, mungkin dengan gerakan-gerakan tertentu, mungkin bagian depan, atas, bawah, kanan, kiri, memutar, terus mungkin dengan tekanan yang cukup lembut, tidak harus keras, waktu juga nggak cukup cepat juga. Biasanya anak kecil kan cepat-cepat langsung, udah belum sikat giginya, udah, padahal kita nggak pantau. Jadi kita harus mantau, kita harus turun langsung, kita pantau, kita lihat. Nah, apabila bisa melakukan sendiri, kita lihat. Apabila belum bisa, kita ajarkan. Seperti itu. Berikan contoh langsung, jangan memaksa untuk menyikat gigi. Artinya, anak kecil itu terkadang tidak mau disuruh, tapi maunya dicontohkan. Nih, coba. Aku punya sikat gigi. Dan akan disikatkan gigi ke dalam mulutku. Sikat gigimu mana? Coba, mana lihat. Oh iya nih caranya begini. Untuk gerakan atas, gerakan depan, atas, bawah. Nah, untuk bagian kanan kiri itu memutar, gitu. Harus tersapu semuanya, tidak harus keras-keras, pelan-pelan saja. Namun bisa menjangkau ke bagian seluruhnya bagian gigi tersebut. Harus dibersihkan ya, nak. Gitu. Dicontohkan, turun langsung gitu. Jangan cuma disuruh terus ya sudah saja. Seperti itu tidak boleh. Kalau menurut saya kurang efektif seperti itu. Terus yang selanjutnya, mengajarkan pada anak untuk tidak menyikat gigi dengan bulu yang kasar dan sangat keras. Pilih bulu sikat yang lembut, terus nyikatnya itu pelan-pelan saja dan tidak harus cepat-cepat dan tidak harus lama, karena akan menyebabkan kerusakan gigi pada anak. Terus yang selanjutnya, biasakan anak untuk menghindari minum dingin setelah makan panas, atau sebaliknya, setelah minum dingin langsung makan panas, atau makan panas langsung minum dingin, karena dapat mengakibatkan gigi anak itu mudah retak. Dicatat ya, atau diingat. Beritahukan pada anak tentang manfaat air putih atau air mineral karena dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut secara alami. Terus membiasakan anak untuk mengunyah makanan. Nah, diperhatikan. Biasanya anak-anak tuh malas mengunyah ya. Makan. Diam lama. Kebetulan anak saya juga seperti itu, tapi saya terus edukasi. Ayo kunyah. Nah, gitu. Contohkan, kunyah tuh seperti ini. Nah, gitu. Kanan kiri harus dipakai semua. Nggak boleh ngunyah pakai depan. Gitu nggak boleh. Harus kanan kiri, depan belakang, semuanya dipakai gerakan mengunyah tersebut. Terus membiasakan anak seperti itu tujuannya agar pertumbuhan rahangnya sempurna. Selanjutnya, jangan membiarkan anak menggigit dan merobek kemasan jajanan makanan memakai gigi, karena selain menimbulkan nyeri itu bisa menimbulkan gigi goyah. Jadi kadang anak-anak suka gigit-gigit ya, beli ciki, beli permen atau beli coklat, es krim, langsung gitu. Gitu. Nggak boleh seperti itu. Ditunjukkan kalau misalkan ngebuka itu pakai gunting, nah, bukan pakai itu. Kalau misalkan ingin pakai gigi, itu nanti akan rusak giginya, malah jadi goyah. Coba kalau goyah sebelum waktunya, nanti akan ompong dong seumur hidup. Nah, mau nggak kalau misalkan nggak ada giginya? Nah, coba nih kalau nggak ada giginya seperti ini, gitu. Nah, terus diedukasi. Saya percaya kepada ibu bapak di rumah yang pasti tahu tentang karakter si anak-anak kita. Nah, tahu karakternya gimana, caranya dia dibilang atau diajarkan tapi dia manut, diajarkan tapi kayaknya kalau misalkan saya mengajarkan sekarang mungkin belum bisa terima karena dia kecapean, atau mungkin belum bisa terima karena dia lagi ada keinginan tertentu. Nah, ada momen-momen tertentu yang memang ibu bapak itu harus memahamin
bagaimana cara menjelaskan supaya diterima baik dan langsung dicontohkan oleh si anak tersebut. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita menyuruh seperti kalimat-kalimat menyuruh terus tapi tidak mencontohkan si anak tersebut, percuma, tidak akan masuk dari penjelasan-penjelasan kita tadi. Terus yang selanjutnya, bahwasanya cara-cara semua yang di atas sudah saya jelaskan kepada ibu bapak di rumah agar diaplikasikan, terutama yang harus sering diwajibkan. Kalau menurut saya, setelah makan itu harus sikat gigi. Pengalaman saya, anak saya itu memang setelah makan memang harus sikat gigi, apapun makanan itu. Ya, oke lah, mis-mis mungkin makanan-makanan yang ringan seperti ciki gitu. Saya perhatikan aja, tapi nggak langsung sikat gigi. Kenapa? Karena di saat dia makan ciki pastinya ada coklat, mungkin dia makan coklat, ada es krim. Nah, setelah makan-makan itulah, kalau misalnya kita tahu momennya, ini kayaknya dia udah nggak makan lagi, segera lakukan sikat gigi. Terus ada momen-momen yang memang orang tua tuh merasa kalah dengan anaknya. Contohnya gini, anaknya saya tuh memang seperti itu dok, susah banget untuk sikat gigi, susah, untuk apa susah, ya udah aja, biar aja. Nah, itu menurut saya suatu hal yang kurang baik. Jadi ada kalanya kita tegas dalam arti ya harus dilakukan. Karena kalau misalkan tidak dilakukan, nanti kasihan ke anak kita. Kalau misalnya tidak dilakukan, ya kita berarti nggak sayang dengan anak kita dong. Kenapa? Iya, nanti kalau misalnya dia sakit gimana? Dia nggak mau makan gimana? Dia demam gimana? Ternyata demam, nggak mau makan, itu bisa jadi karena gigi berlubang tersebut. Nah, sementara ini banyak ibu bapak dan termasuk saya juga mungkin sebelumnya yang belum tahu tentang penjelasan ini, bahwasanya permen, coklat, ciki, makanan es krim, apapun itu makanan kesukaannya, itu sebenarnya baik-baik saja, tidak dapat menyebabkan kerusakan gigi. Apabila setelah makan itu semua kita sikatkan gigi anak tersebut. Ya, jangan sampai salah lihat video ini, salah dengan judul di depan. Ternyata penjelasannya tidak ada masalah dengan manis, dengan coklat, dengan es krim, dengan permen, atau dengan apapun itu. Tidak ada masalah apabila 30 menit setelah makan atau setelah makannya langsung dibersihkan menggunakan sikat gigi secara rutin setelah makan itu ya. Terus yang selanjutnya, sebelum tidur wajib menyikat gigi anak. Itu udah hukum menurut saya ya, udah hukum, pasti harus disikat gigi anaknya. Nanti saya tayangkan foto gigi anak-anak saya ya, yang alhamdulillah sudah saya trial untuk kegiatan seperti itu. Dan yang saya harapkan anak-anak ibu bapak di rumah pun sama dengan keadaan anak saya, giginya bagus. Nah, kebetulan anak saya itu umur 6 tahun, sebentar lagi giginya mau tanggal. Paling cuman hitungan hari lagi karena sudah ada benihnya seperti ini. Kalau memang sudah ada benihnya di sekitaran bawah gigi, rahang bawah depan di sini, itu namanya tanda-tanda akan muncul gigi tersebut. Sering disebut juga diagnosanya persistensi, di mana gigi permanen mau tumbuh tapi gigi anak belum lepas. Tapi yang saya pantau, gigi anak saya sudah goyang di bagian depannya. Nah, bahkan anak saya menagih untuk dicabut giginya. Tapi menurut saya nanti dulu sebentar, cuman hitungan hari aja kok. Karena supaya giginya itu biar tumbuh sedikit lagi di bagian
incisal gigi tersebut yang mau tumbuh supaya berkah dulu maksud saya. Baru saya lepas. Nah nanti setelah itu mungkin bisa dicabut gigi yang bawah depannya. Karena memang sudah waktunya umur 6 tahun. Ada juga rekan-rekan atau teman-teman sebayanya memang sudah lepas duluan. Nah, kok bisa ada yang sudah lepas duluan, ada yang sudah tumbuh duluan? Di video sebelumnya sudah saya bahas, ada masalah gen atau masalah yang lainnya mungkin kalian simak. Nah, terus ada beberapa tips-tips yang selanjutnya setelah kita mengajak jalan anak kita pergi makan ke resto atau jalan-jalan yang sifatnya kita memberikan makanan, timing itulah yang kita ingat. Apa yang kita beri? Misalkan es krim, oke. Sepulang dari kita jalan harus disikat giginya. Wajib. Terus yang selanjutnya, apabila anak-anak kita sedang main ke nenek, ke kakek, terus kita tinggal, ya biasanya nenek kakek kan mungkin karena lebih sayang terhadap cucu-cucunya, jadi memberikan makanan, minuman itu jor-joran. Nah, di situ nenek dan kakek kita atau orang tua kita ya, kita jelaskan supaya setelah memberikan apapun makanan itu agar dibantu menyikat gigi. Jadi intinya misi ini harus komplit. Semuanya harus mendukung. Jelaskan siapapun itu yang memberikan makanan manis, yang memberikan minuman-minuman yang memang sifatnya bisa merusak gigi, itu harus dibersihkan setelah mengkonsumsi itu semua. Supaya satu misi. Kalau misalkan salah satunya merawat dan salah satunya itu cuek, sebagai orang tua tidak stabil. Jadi kita memang harus sepakat dulu untuk merawat gigi anak sejak dini. Tips-tipsnya tadi sudah saya jelaskan, dan pentingnya merawat gigi anak sejak dini juga sudah saya jelaskan tadi di awal. Ada contoh-contohnya, ada tips fakta yang saya coba untuk anak saya, dan harapan saya dicoba juga di rumah untuk ibu bapak terhadap anak-anaknya supaya menjaga kebersihan gigi anaknya. Itu sebagai tanda cara untuk menjaga gigi anak kita sejak dini. Pentingnya merawat gigi anak kita sejak dini untuk kedepannya jauh lebih baik. Yang pertama, supaya gigi-gigi permanen yang tumbuh itu bisa rapih. Kalau kita melakukan serial ekstraksi atau pencabutan berseri dengan tanggal lepasnya. Terus yang kedua, gigi permanen itu tumbuhnya tidak terjadi karies. Konon katanya, apabila gigi susu atau gigi anak yang sudah terjadi karies hitam-hitam, maka gigi dewasanya pun akan tumbuh karies juga. Nah, terus kalau di masa gigi anak sudah keropos, sudah banyak hitam-hitamnya, dan kita menggampangkan dengan cara gampang, ada obat. Kalian tahu ibu bapak, efek obat tersebut akan memberikan perubahan warna pada gigi permanen yang akan tumbuh. Jadinya diskolorisasi karena obat-obatan menguning. Amit-amit ya. Jadi sebisa mungkin anak-anak itu tidak banyak obat antibiotik yang masuk. Karena yang ditakutkan adalah gigi anak-anak kita nanti jadi menguning di saat tumbuh gigi permanen. Itu hati-hati. Terus yang selanjutnya, pentingnya merawat gigi anak sebagai cara kita mendukung cita-cita anak. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau giginya rapi, kalau giginya free karies tanpa adanya
karies rapih di masa dia dewasa kelak. Dia ingin tentara, ingin jadi polisi, cita-cita yang diidamkan, mungkin profesi tertentu, kebanyakan memperhatikan gigi yang sehat dan bersih. Jadi dengan mudah sekali kita tidak memikirkan ulang masalah harus preparasi gigi dulu, harus persiapan gigi dulu. Memang harus persiapan, cuman paling pembersihan karang gigi aja kalau misalkan sudah rapi. Seperti itu ya. Semoga mudah difahamin dan kita terus selalu memantau perkembangan gigi anak agar gigi anak kita sehat. Kita sebagai orang tua tidak dipusingkan masalah demam atau sakit gigi yang menyerang pada usia anak. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan yang masih ada pertanyaan, isi di kolom komentar. Pastinya jangan lupa subscribe, like, sebarkan video ini apabila bermanfaat buat kita semua. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di next video yang nanti saya akan bahas. Pastinya sangat menarik dan informatif buat kalian semua. Sampai jumpa dan Dokter Gigi Wawan pamit undur diri. See you.